Oke, thank you ya Talita dan Sarina ini udah join kembali tepat waktu. Terbatas di 40 menit sehingga Beriska harus nunggu kalian gabung lagi ya. Tadi juga harus ini login lagi Beriska jadi agak lama ya. Oke, thank you ada Talita, ada Sarina, Iqbal. Oke. Baik, tentang yang sudah Ibu sampaikan tadi yuk, Beriska masih nunggu nih kalau kalian punya pertanyaan boleh disampaikan sebelum Ibu lanjut ke bagian berikutnya ya. Talita, Sarina, dan Iqbal silahkan dong tanya. Masya Allah. Ya, Nggak ada sih, Bu. Oh, sudah jelas banget ya, karena SD sudah belajar, SMP Beriska tambahin. Nanti berarti Beriska tanya deh, kalau yang udah jelas. Oke. Nak, kemarin yang Beriska sudah pernah share mengenai kisi-kisi PAS itu sudah kalian download belum? Yang ada di grup 8F. Sudah? Itu Bu. Kisi-kisi itu loh yang Beriska share di 8F. Di 8F. Kalau belum ya udah nanti di Teams. Ya, kamu berarti nggak nyimak kemarin. Jadi kisi-kisi nanti juga Beriska share di grup, juga Beriska share di Teams juga deh biar ter-record ya, karena kalau di grup ketimpa pesan. Supaya lebih aman juga Beriska share di Teams ya nanti ya. Sudah Bentar, Bu, yang ini bukan sih sama Bu? Yang itu tuh, materi esensial PAS. Iya, Bu. Nah, itu intinya adalah itu yang akan keluar soalnya, dan Beriska juga akan susulin untuk rangkuman dan latihan soalnya ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Harapannya kalian sudah bisa, karena belajarnya meskipun ada 6 part, tetapi kalian tidak belajar seluruhnya, tapi khusus langsung ke kisi-kisi itu. Jadi tips untuk belajar menghadapi PAS, fokus ke kisi-kisi. Karena dari kisi-kisi itulah nanti soalnya seputar apa gitu ya. Masih nunggu yang 6 nih yang belum. Baru 6 yang bergabung ya. Thank you Sahid, Sherina, Iqbal, Chelsea, Talita, dan Davin sudah. Oh iya, Oke, sudah bergabung tepat waktu nih sambil nunggu temannya ya. Oke, Beriska recall dulu yang tadi sudah Beriska sampaikan. Tolong dijawab dan mic-nya di-on-kan ya yang tahu jawabannya. Oke, tadi ada yang disebut sebagai organ penyusun peredaran darah. Ada apa saja tadi organnya? Ada pembuluh darah sama jantung. Darah dan jantung. Oke. Ada 2 macam juga tuh pembuluh darah. Pembuluh darah apa dan apa? Serambi sama bilik. Pembuluh darah. Bukan, vena sama arteri. Vena sama arteri. Nah, vena sama arteri ini bertemu nih di jaringan tubuh melalui pembuluh yang lebih kecil lagi dari pembuluh arteri dan vena, ya. Di mana nanti pembuluh itu yang menukar oksigen dengan karbon dioksida yang ada di sel tubuh kita, bukan yang di paru-paru loh ya. Di sel tubuh kita disebut pembuluh apa yang kecil-kecil, Nak? Kapiler. Ada lupa ya. Jadi kalau tadi arteri dia meninggalkan jantung, kemudian vena menuju jantung, ada pembuluh yang menghubungkan keduanya itu tadi ya, disebutkan seperti gini ya gambarnya ya. Nah, kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan keduanya ya, letaknya ada di sel jaringan tubuh kita. Jadi belum paru-paru kan, Bu? Kalau yang di paru-paru namanya arteri kapiler paru-paru. Kalau yang di seluruh tubuh ya kapiler tubuh gitu ya. Oke, 7 yang sudah bergabung. Baik, apa tadi salah satu dari perbedaannya vena dan arteri dong? Siapa yang masih ingat? Yang itu kan Bu, yang meninggalkan sama yang datang kan Bu? Yang meninggalkan sama yang datang atau menuju? Siapa yang menuju? Yang menuju tuh vena. Nah, betul. Karena pembuluh vena itu disebut juga pembuluh balik ya, artinya balik lagi ke jantung gitu ya. Selain dari
arah alirannya meninggalkan dan menuju jantung, itu ada perbedaan apa lagi dari keduanya? Apa ya? Selain dari arah alirannya, ada yang membedakan lagi nggak arteri dan vena? Ada. Apa? Kalau vena itu tujuannya darah kotor. Isinya ya vena darah Bawa CO2. kotor, banyak CO2. Sementara kalau Kalau arteri darah bersih. darah bersih itu kaya akan CO2, O2, O2. O2. Oke, berikutnya ini karena baru 8 orang ya, nanti kalau Briska lanjut ke materi nggak ada yang tertinggal. Kemudian Nina, tentang bagian dari jantung ada 4 ruangan. Bermula dari ruangan apa dulu sampai dengan ruangan akhirnya, yuk disebutkan satu-satu. Serambi kanan, serambi kiri. Sebelum sampai ke serambi kiri, serambi kanan. Serambi kanan, bilik kanan. Betul. Serambi kiri, bilik kiri. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya, harus ingat dari kanan dulu karena dia yang banyak, artinya yang kanan kita ini banyak karbonnya atau banyak oksigennya. Oksigen ya. Kalau yang bagian kanan, yang dari seluruh tubuh banyak apanya? Karbonnya. Karbonnya ya, banyak karbon dioksidanya. Nah, akan ditukar tadi di bagian mana? Dari organ selain jantung, kita pertukarannya ada di sistem pernapasan kita ya, yaitu organ yang disebut paru-paru. Sekarang sebutkan urutan peredaran darah kecil. Jantung, paru-paru, bilik kanan. Bilik kanan. Bilik kanan. Bilik kiri, Bu. Bilik kiri. Oke, kalau kita cek berdasarkan nama-nama ruang jantungnya, peredaran darah kecil itu dimulai dari ruangan jantung mana? Apa bilik kanan? Bilik kanan, betul. Terus? Habis itu ke paru-paru. Paru-paru. Sampai serambi kiri. Ke serambi kiri. Oke. Sedangkan kalau peredaran darah besar yang jalurnya panjang tadi, kita bermula dari bagian jantung yang mana? Bilik kiri. Bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh, kembali lagi ke jantungnya ke bagian serambi kanan. Serambi kanan. Oke, deh, alhamdulillah sudah paham dengan proses peredaran darah besar dan kecil ya. Hanya nanti perlu juga kalian cek kembali nama pembuluh darah yang mengedarkan ya. Yang dari jantung kita sebutkan juga arterinya yang menuju ke jantung sebelum kita sebutkan bilik serambi kanan tadi kita sebutkan dulu pembuluh venanya gitu ya. Oke, 10 orang yang sudah bergabung. Yang lain ketinggalan di mana teman kalian ya? Oh, mungkin ada yang lupa belum buka Zoom-nya lagi ya. Oke deh, ya udah nggak apa-apa ya. Ini sambil Bu Rizka record supaya teman-teman yang terlambat bisa mengikuti. Bu Rizka langsung share untuk kelanjutannya ya nak ya. Siap ya? Oke deh, kita lanjut ke PowerPoint yang tadi. Sudah terlihat oleh kalian PowerPoint-nya, nak? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Oke. Kita lanjut ke bagian yang menunjukkan setelah mekanisme kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, oke ya. Jadi jadi faktor itu artinya hal-hal ya. Faktor-faktor atau hal-hal yang bisa mempengaruhi frekuensi denyut jantung kita. Frekuensi itu apa toh? Gerakan atau kayak lambatnya atau banyaknya gitu ya denyut jantung kita. Deg, deg,
deg atau deg 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 gitu ya. Pernah mungkin kalian merasakan, wah, suatu saat tuh kalian terasa denyut jantungnya tuh lebih cepat. Itu biasanya kalau pas apa, Nak? Gugup. Gugup. Oke, selain itu pas apa lagi? Mau ke kamar mandi tuh lewat jalan kecil tiba-tiba teman kalian ngagetin dari samping. Wah, gitu. Kalian sering nggak kayak gitu? Kayaknya banyak yang iseng deh ya. Nah, itu kadang kaget juga bisa jadi deg-degan. Atau ketika nih gambar yang paling bawah ini nih, ada gambar orang lagi ngapain nih? Marah-marah. Kadang kalau emosi kita lagi, gimana sih Bu Rizka kok nggak segera bisa on gitu zoom-nya? Kalian lagi marah mungkin ya. Atau ketika kalian rebutan mainan sama siapa adik kalian waktu dulu masih kecil, emosi gitu ya. Emosi ini juga bisa membuat denyut jantung kita ini bertambah lebih cepat. Nah, itu ya beberapa hal yang berpengaruh. Jadi keadaan emosi itu berpengaruh ya. Semakin kita emosi itu semakin cepat atau lambat? Halo? Cepat. Kemudian kalau jenis kelamin ini tanpa kalian sadari, Ozo dengan Davi misalnya, itu berpengaruh juga terhadap frekuensi denyut jantung kalian ya. Jenis kelamin antara yang perempuan dan laki-laki itu bisa mempengaruhi kecepatan atau frekuensi denyut jantung. Jadi untuk laki-laki ya menurut penelitian dia lebih cepat denyut jantungnya. Kenapa? Ternyata dalam mengeluarkan energi tubuhnya, laki ini tuh lebih banyak ya. Dia lebih banyak metabolisme, lebih banyak kecepatan dalam melakukan kerja sehingga denyut jantung antara laki-laki dan perempuan ini melalui kekuatan yang dia keluarkan ya itu lebih kuat yang laki-laki, frekuensinya lebih banyak. Kemudian untuk aktivitas. Nah, ini mungkin kalian sering nih pas pelajarannya Bu Eva dulu waktu kelas 7 ya. Nah, pas pelajaran PJOK, kalian merasakan nggak ada perbedaan nih waktu kalian lari dengan ketika kalian sudah istirahat? Lebih cepat yang mana denyut jantungnya? Habis lari. Habis lari ya. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Karena habis beraktivitas. Habis beraktivitas. Apa yang kemudian hilang dari tubuh kita setelah kita beraktivitas nih? Tenaga atau energi. Ya. Sehingga tubuh kita perlu untuk membentuk energi lagi ya. Caranya dengan membongkar nutrisi yang sudah ada di dalam sel tubuh kita. Ya. Jadi sudah ada nutrisi di dalam sel tubuh kita ini, kita olah lagi. Nah, pengolahan ini membutuhkan oksigen tadi ya. Dengan kebutuhan oksigen yang lebih banyak, artinya kan tadi energinya habis ya. Kita harus membuat energi lagi dari zat-zat makanan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Tidak dapat kita gunakan kalau tidak ada oksigen, energi ini. Maka dengan banyaknya kebutuhan oksigen dari sel-sel tubuh kita setelah beraktivitas, kita perlu memasok oksigen kembali ke sel-sel itu ya. Nah, memasoknya dengan apa? Dengan peredaran darah kita tadi harus lebih cepat nih oksigennya sampai ke bagian sel tubuh kita. Sehingga apa? Harus lebih cepat ya denyut jantung kita harus lebih cepat supaya oksigen segera masuk untuk mencukupi kebutuhan oksigen di sel supaya energi yang tadi terbuang segera bisa tergantikan ya. Oke, kemudian usia nih. Ada yang bisa menebak antara anak kecil dengan dewasa mana yang frekuensi denyut jantungnya lebih besar? Orang dewasa. Lebih besar. Orang yang lebih dewasa. Lebih besar orang yang lebih dewasa. Nah, Nak, ternyata menurut penelitian, bayi itu punya denyut jantung yang lebih cepat atau frekuensi denyut jantung yang lebih cepat. Kalau kalian punya adik bayi, boleh kalian buktikan ya. Kalian di dekatnya nih, coba perhatikan nafasnya, denyut jantungnya. Ternyata denyut jantung mereka itu jauh lebih cepat dari kita. Mereka perlu deg 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 gitu ya. Apalagi pada saat mereka masih di dalam perut. Ya, kenapa? Soalnya kenapa, Bu?
Soalnya kenapa? Oke, bagus banget pertanyaannya. Perhatikan, antara anak dan kita yang sudah dewasa, ada perbedaan apa sih proses dalam tubuhnya? Kalau anak kan masih kecil ya, dia akan Masih bertumbuh. Nah, betul banget. Ada proses pertumbuhan. Sedangkan kalau kita yang sudah lebih dewasa, tidak membutuhkan proses pertumbuhan yang lebih besar lagi. Kalau mereka pertumbuhannya sangat pesat, kalau kita cukup stabil ya. Jadi ya sudah, hanya tidak berkembang di situ. Nah, dari proses pertumbuhan yang lebih banyak inilah anak-anak itu menghasilkan atau mengeluarkan energi yang besar juga. Nah, sama seperti aktivitas tadi. Ketika energi yang dikeluarkan besar, maka pasokan oksigen yang harus mereka peroleh lebih banyak. Sehingga denyut jantungnya juga harus lebih cepat dalam menyalurkan oksigen itu. Gitu ya, Nak ya, untuk usia. Kemudian untuk berat badan nih, siapa yang bisa menebak yang lebih berat atau yang lebih langsing nih, atau yang lebih ringan nih berat badannya yang lebih berat, Bu. Yang lebih berat. Oh, betul banget. Yang lebih berat ternyata punya frekuensi yang lebih besar ya. Nih contohnya nih, gambar ini bukan ngece ya. Sebagai ilustrasi aja. Kemudian keadaan emosi sudah kalian tahu ya. Oke, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh ya. Ada jenis kelamin, aktivitas, usia, berat badan, dan keadaan emosi. Nah, ada juga sebenarnya selain ini ya, Nak. Misalnya posisi tubuh ya. Posisi tubuh pada saat kalian duduk dengan kalian berdiri itu juga berbeda frekuensi denyut jantungnya. Apalagi kalau kalian sudah tidur, nah itu juga berbeda. Kira-kira mana yang lebih cepat antara tidur, duduk, dan berdiri? Coba. Mana yang frekuensi denyut jantungnya lebih cepat? Halo? Gimana, Bu? Antara Gimana, kalian tidur, duduk, dan berdiri, posisi tubuhnya itu juga berpengaruh ya, Nak ya. Ini lupa belum Beriska sampaikan di sini. Posisi tubuh juga berpengaruh. Manakah yang lebih cepat frekuensinya kira-kira dari posisi berdiri, duduk, dan tiduran? Mana? Berdiri. Berdiri, betul banget. Alasannya juga sama. Mana yang membutuhkan energi lebih banyak ya? Mana? Dari ketiga tadi yang energinya lebih banyak ketika kita sedang Berdiri. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak alasan tentang pengeluaran energi yang kemudian membutuhkan oksigen, maka frekuensi denyut jantungnya harus dipercepat atau diperlambat. Seperti itu ya. Lebih banyak ke mengenai pengeluaran energi. Jadi bisa dilogikan gitu ya. Oke. Nah, terakhir mengenai gangguan. Nah, perhatikan bahwa ada gangguan-gangguan kalau pada sistem peredaran darah kita, berarti yang bisa mengganggu dua organ yang kalian sebutkan tadi. Sistem peredaran darah itu organnya apa saja tuh tadi? Yang pertama ada jantung, dan yang kedua ada Pembuluh darah. Pembuluh darah. Sehingga pasti ya gangguannya mengenai kedua bagian itu ya, atau komponen dalam darah kita gitu, karena darah menjadi salah satu yang menjadi hal yang kita edarkan di sini ya. Nah, Bu, yang ya, kalau penyakit jantung itu kenapa, Bu? ini ya, jadi penyakit jantung salah satunya misalnya jantung koroner ya. Nah, Emang karena kaget bisa, Bu? kenapa, Nak? Karena kaget bisa, Bu? Kaget? Oh, ya enggak. Bukan karena kagetnya sih sebenarnya, tapi perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi jantung koroner ini intinya adalah ketika ada penyumbatan ya pada pembuluh arteri. Ingat, pembuluh yang paling kecil yang sampai pada organ tadi kita sebut sebagai pembuluh kapiler ya. Nah, sebelumnya ada pembuluh arteri. Nah, arteri koronaria ini adalah arteri yang ada pada jantung. Nah, arteri koronaria ini bisa tersumbat apabila pembuluh darahnya itu ada lemaknya, ada kolesterolnya gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi luasan dari jalur menuju ke jantung itu. Maka
supaya tidak tersumbat kita harus bisa menjaga kesehatan dari pola makan, pola gaya hidup gitu ya. Nah, ini harus kita bersihkan yang namanya lemak, yang namanya kolesterol gitu kan. Karena kalau sudah tersumbat nanti darah nggak bisa mengalir kan. Posisinya kalau tidak bisa mengalir, tersumbat ya sudah, jantungnya tidak bisa berdenyut dengan normal gitu kan. Nah, Bu, varises itu kenapa, Bu? kalau varises ada vena nih, ditunjukkan oleh gambar ini ya, vena normal dengan vena varises. Jadi dia adalah pelebaran vena. Jadi vena yang tadinya sekian menjadi lebih lebar sehingga aliran darahnya juga lebih banyak ya, katupnya lebih terbuka. Makanya kelihatan secara langsung tadinya venanya tidak terlihat menjadi lebih lebar dan lebih menonjol ke permukaan tubuh kita. Ini terjadi apabila kita olahraga tidak melakukan, misalnya kita biasanya ya, habis melakukan aktivitas berat itu tidak diluruskan kakinya, sehingga aliran darah kita itu nggak mengalir dengan lancar. Itu biasanya varises terjadi. Nah, selain jantung koroner, ada juga yang mirip dengan jantung koroner, yaitu stroke. Kalau tadi jantung koroner penyumbatannya di arteri koroner atau arteri jantung, kalau stroke ini penyumbatannya ada di arterinya otak, ya. Di bagian otak ini kemudian terjadi penyumbatan, ya. Penyumbatan pasti terjadi apabila ini nih ada sesuatu yang menyumbat. Kalau tadi di jantung ada lemak ya. Kalau di otak ini bisa juga tersumbat oleh bagian-bagian lemak, juga kolesterol atau yang lainnya, sehingga aliran darah pada otak tidak mengalir dengan lancar, oksigen yang diterima otak terlambat. Padahal otak itu nggak boleh terlambat menerima oksigen, karena dia pengatur utama kerja dalam tubuh. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau aliran darahnya tidak lancar, ya nak? Mati, Bisa Bu. kurang darah. Nah, kurang darah. Jadi ada justru di sini ketika pembuluh darahnya tersumbat, ya harusnya dia mengalir tuh. Nah, tersumbat, maka dia malah justru membuat pembuluh darahnya itu pecah ya. Jadi penyumbatan ini kan nanti dia membuat darahnya menggumpal di satu titik, kemudian dia mencari celah lagi untuk bisa mengalir, tapi nggak bisa mengalir lewat pembuluh darah yang ada. Maka dia akan membuat pecah si pembuluh darah itu. Nah, pembuluh darah yang pecah ini mengakibatkan pendarahan di otak. Ya, pendarahan di otak yang tadinya harusnya sampai ke sel-sel otak, malah justru terjadi pendarahan. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan jaringan mati pada otaknya ya. Maka ini yang paling berbahaya ya. Stroke itu bisa stroke ringan dan stroke berat, bisa hanya sebagian tubuh saja yang stroke ya, atau bagian kanan saja, bagian kiri saja. Ada juga yang stroke-nya hampir seluruh tubuhnya gitu ya. Yang terakhir ada anemia. Anemia itu kondisi di mana sel darah kita kurang dari normal. Ya, sel darah merah itu ada jumlah yang harus sesuai. Jadi kalau dalam kondisi tidak normal nanti atau kekurangan ya tentu akan mengganggu kita dalam mengikat oksigennya. Ada juga nih banyak banget yang terkena nih ya, hipertensi dan hipotensi. Hiper tinggi, hipo rendah. Hipertinggi, hipo rendah. Berarti tekanan darah tinggi yang mana? Yang hipotensi yang tekanan darah rendah dikatakan rendah apabila kurang dari normal ya, umumnya 110 untuk sistolnya, untuk orang dewasa ya 120 masih normal, kemudian yang bagian bawahnya 70 sampai 80 ya, kalau kurang dari itu dikatakan hipotensi. Oke, apanya sih yang 110 tadi, 110 atau 120 yang atas tadi adalah tekanan sistolik ya. Tekanan di mana darah meninggalkan jantung. Sedangkan tekanan diastolik ini adalah tekanan di mana darah menuju jantung. Ada 70 gitu ya, atau ada angka 80. Oke. Nah, ini tadi yang sudah
Berita sampaikan, maka kita perlu untuk menjaga kesehatan, terutama jantung kita, dengan berolahraga teratur, pola makan yang baik, hindari alkohol dan rokok, serta stres, dan kalian harus menjaga berat badan ya. Jangan sampai adanya pembelajaran daring ini kalian jadi stres, karena kalian perlu juga menjaga kesehatan jantung, jangan sampai ada stres ya. Oke, maksimalkan pembelajaran yang ada pada jam pelajaran. Setelah itu kalian pakai untuk refreshing ya. Sampai dengan jam 1 sampai dengan jam lain kalau sudah tidak ada tugas, maksimalkan kalian untuk refreshing. Jangan sampai stres karena nanti juga akan mengganggu sistem dalam tubuh kita. Oke ya, Nak ya? Saya stres, Bu. Kenapa? Kamu stresnya pasti bukan karena pelajaran ya. Jangan-jangan karena habis ditolak ya. Kenapa, Bal? Oke deh. Ini nggak kerasa sudah... Sama publik sekarang nih, bikin stres, Bu. Ini nggak terasa sudah jam 9, Nak. Jam kita itu hanya 2 jam sampai jam setengah 10. Nah, itu ya 30 ya. 30 berikutnya ini, Buriska mau kalian untuk menuliskan ya. Menuliskan mengenai 5 hal yang penting, 5 hal penting yang kalian peroleh dari pembelajaran tentang peredaran darah ini ya. Misalnya kalian anggap tadi, organ-organ dari peredaran darah kita ada ini dan ini, kalian jelaskan singkat. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa saja? Jadi rangkumannya ini bebas. Menurut kalian 5 hal pentingnya mengenai apa? Ibu minta tulisannya dalam Microsoft Word boleh. Kalau kalian merasa berat dengan Microsoft Word, adanya cuma buku tulis, adanya cuma kamera, ya oke. Kalian akan tuliskan dalam buku tulis dan difoto dan diunggah ya. Setelah ini melalui Teams, tolong tuliskan 5 hal penting dari pembelajaran mengenai peredaran darah kali ini. Bentuk tugasnya paham, Nak? Kayaknya sih ini kurang dari 10 menit kalau sudah selesai juga, karena singkat ya. 30 menit sisanya silahkan dilakukan untuk menuliskan 5 hal penting itu dan kalian unggah ke Teams ya. Sebentar lagi berusaha akan coba buka Teams-nya. Semoga jaringannya lebih lancar untuk membuat assignment tentang itu. Jadi sekarang boleh ditulis dulu di Word atau di kertas kalian. Nanti diunggahnya di assignment yang Buriska tuliskan di Teams. Gitu ya. Oke. Baik, ketemu lagi hari Jumat untuk pembahasan soal PKS ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk meeting kita hari ini cukup sekian. Bagi yang ketinggalan, nanti Buriska share untuk video recordingnya ya. 13 orang yang sudah bergabung dan yang di sesi 1 tadi sudah Buriska checklist di sini. Kalian boleh live meeting setelah kita baca hamdalah bersama-sama. Oke? Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jadi ilmu yang barokah. Kita tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sisa 30 menitnya dimanfaatkan. Oke, bolehlah silakan.